Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Kitab Ayub 18. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Ayub 19. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaka sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak, kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan.
Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus memujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia, dan mendapatkan padanya sebab perkara. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Demikian. Ibrani 13. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan perbuatan demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar
di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal, kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat segera sesudah ia datang. Aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita selalu menanti-nantikan Tuhan dan terus berbuat baik, jangan lupa berbuat baik, karena perbuatan baik itu di dalam nama Tuhan Yesus adalah sebuah sauh. Kamu nggak ngerti kenapa kamu harus berbuat baik, pokoknya berbuat baik saja, walaupun kamu tidak tahu. Nah, itulah pengharapan. Kamu harus mengampuni, sekalipun rasanya koyak, konyol ya, mengampuni, pokoknya ampuni saja. Itulah berarti kamu mengharap sama Tuhan. Ya, kamu terus berdiakonia, kamu terus sediakan selalu pengampunan dan selalu mengucap syukur, ya. Itulah artinya kamu bergantung, berharap pada Tuhan Yesus. Itulah sauh, ya. Ada satu kala masa-masa di mana saya lelah, saudara ya. Saya berdoa, teriak ya di padang gurun itu, ya Tuhan. Dan saya nggak dengar apa-apa. Tapi kaki saya goyah, saudara ya. Kaki saya goyah, jalannya gontai. Rasanya kalau jalan tuh ya, di atas lumpur, saudara. Berpijak tapi nggak berpijak, di atas lumpur hisap itu loh, saudara ya. Itu dalam ya. Nah, di atas lumpur hisap, kamu jalan tapi kayak berpijak tapi kayak nggak berpijak. Kalau di atas udara namanya ada udara, kamu jatuh, tapi di atas lumpur hisap itu loh. Kamu jalan tapi kamu goyah, langkahmu nggak mantap. Seperti jalan di atas balok-balok kayu yang diberdirikan begitu ya, goyang semua, saudara ya, goyang gontai, ya jalannya orang mabuk, ya terhuyung-huyung, nggak karu-karuan. Terus kamu bersuruh Tuhan, ya. Petrus pernah mengalami ya, jalan di atas air, lagi jalan bener, tiba-tiba jatuh, Tuhan tolong, ya.
Ada masa-masa kita seperti itu ya, terus kita Tuhan tolong, wah ya, sama Tuhan Yesus sudah ditolong, ya kita enggak saudara, Tuhan tolong nggak ditolong malah tenggelam. Pernah ngalamin gitu nggak? Wah ya, saya sering. Tuhan tolong hari ini, Tuhan tolong, kok Tuhan nggak tolong ya? Tuhan tolong, kok nggak lolos ya hari ini ya? Tuhan tolong, rasanya kok kita berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera, kok ya nggak damai sejahtera ya? Tuhan berikan damai sejahtera, berikan ketenangan, ya kok ya nggak tenang ya? Ya memang karena kamu di angin ribut, saudara, memang lagi angin ribut kamu tenang, memang itu angin ribut. Yang kamu dengar ya suara berisiknya angin. Kalau kamu di tengah-tengah gemuruh air terjun angin ribut kamu terus aku nggak dengar apa-apa, berarti kamu udah budek gitu saudara, berarti kamu udah salah itu. Kalau kamu lagi di tengah angin ribut ya bunyi angin ribut, kamu tahu itu angin ribut. Kalau kamu berjalan di pabrik yang gaduh dang dong, aku nggak dengar apa-apa kok, rasanya senyap, berarti kamu lagi budek gitu saudara. Ada yang salah dengan jiwamu ya. Udah tengah-tengah angin ribut, kamu tahu itu angin ribut tapi kamu enggak, aku tenang. Itu yang salah dengan, ada yang salah dengan jiwamu saudara. Lagi tengah angin ribut ya ribut, hati-hati itu angin ribut ya, pegangan yang kuat. Goyang, waduh rasanya udah mau kepontol-pontol, udah ketendang-tendang. Ya itu angin ribut memang begitu, gimana sih? Ya. Tuhan tolong, Tuhan itu Tuhan sudah tolong, tapi kamu rasanya Tuhan nggak tolong. Ya, rasanya Tuhan nggak tolong. Sudah sampai hancur, waduh udah bangku tuh, katanya Tuhan janji jangan tergeletak, aku sampai bangku, ini utangnya sampai miliaran, sampai rumahku ke bawah, anak istriku mau tinggal di mana. Itu namanya angin ribut. Kamu berdoa Tuhan tidak tolong saudara, ayo tetap kamu harus diusir dari kontrakanmu, kamu tetap harus masuk penjara, kamu tetap harus menanggung ya banyak hal kerugian. Tuhan tolong. Tuhan tidak tolong, papa mama tetap cerai, istrimu tetap meninggalkanmu, Tuhan tolong. Tuhan nggak tolong ya, tapi ya kenapa Tuhan nggak tolong saudara? Kenapa Tuhan nggak tolong? Tuhan tolong saudara, tetapi bukan Tuhan tidak akan menolong sesuai dengan hawa nafsumu ya. Tuhan tidak akan menolong kalau kamu ke tempat fitness, kamu angkat beban tidak kuat ya, personal trainingnya itu ya akan bantuin kamu sambil mok-mok saudara ya, pegang sana pegang sini. Tapi kalau kamu pergi ke pelatihannya tentara, kamu tidak kuat, ya kamu jatuh berdarah-darah di situ. Supaya kamu lain kali jangan jatuh lagi. Itulah angin ribut itu. Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Jatuh saudara. Tapi tak akan tergeletak. Jatuh pasti 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun. Jangan takut saudara ya. Di angin ribut itu ya, kamu pengen mendengar suara Tuhan, tapi tidak akan kamu dengar. Yang kamu dengar ya suara angin ribut. Suara Tuhan itu ya terlalu bicara tapi tidak dengar karena terlalu ribut anginnya. Kamu teriak-teriak ya, papa, angin ribut yang tidak dengar. Dia sudah ngomong, kamu nggak dengar karena anginnya terlalu ribut. Nah disitulah kamu harus mengenal ya saudara. Contoh saudara, suatu ketika saya lagi berenang ya, tiba-tiba kaki saya kram saudara. Saya di Guci itu kan dulu saya berapa ya, SMP kelas 3 kali ya, saya lupa ya, SMP kelas 3 atau SMA kelas 3 saya lupa ya. Saya lagi berenang, SMP kelas 3 ya, ingat ya, waktu itu kami punya mobil soalnya. SMP kelas 3 lagi berenang di Guci, saudara, permandian air panas di Guci itu ya. Nah, itu kan ada yang bagian yang dalam. Pasti yang dalam itu kaki saya kram saudara, itu kan dingin, suhunya dingin tapi airnya panas. Ya, karena itu di kaki Gunung Slamet. Jadi kaki saya kram, sebelah ada papi saya saudara. Pas terus saya langsung pegang undaknya papi, kakiku kram, kram. Papi saya yang kaget saudara, hah?
Terus pegangan saudara ya, pelan-pelan. Ya, saya percaya papi saya saudara. Dia perenang yang handal. Ya, dia perenang yang handal. Papi saya itu jago berenang. Tapi saya kenal karakternya. Papi saya itu orangnya tenang. Jadi kalau saya bilang orang lain, wah kepriben gitu, panik kepriben gitu, bingung saudara. Tapi karena papi saya tenang, dikram di kakinya beri, terus saya pegangnya saya putar kayak gitu, terus ya tuntun saudara sampai ke tepian. Ada orang yang dikasih tahu kan malah panik kan, gimana malah bebek, malah keder saudara, dikasih tahu kita lagi celaka nih malah keder. Ada orang yang begitu ya, tapi saya lagi ceritanya ini lah, kita kenal siapa papa kita. Saya kenal papi saya. Dia kan tenang. Karena dia tenang, kita kasih papi, kerambi. Dia tenang, saya tahu bahwa papi saya bisa dipercaya. Tanpa sepatah kata pun, seringkali Tuhan tidak perlu ngomong sepatah kata pun, tapi kamu kenal Tuhan, saudara. Kamu kenal Bapa di surga, di padang gurun itulah saatnya kamu kenal Bapa di surga. Dia tidak perlu berkata-kata sepatah kata. Hah? Cuman gitu aja papi saya ya saudara ya. Kerambi. Hah? Dia cuma tengok saya pegang ya, terus saya di punggung ya, dituntun. Sakit sekali, kaki kram kan sakit kalau. Bukannya nggak sakit sekali itu saya sampai kelas 3. Sakit sekali itu ya. Setelah sampai ke pinggir baru saya nyengir. Sakit banget saudara ya. Baru tahu tuh rasanya kram itu saya tuh ya. Nggak pernah kram itu. Nah itu sama ya. Kalau kamu kenal Bapa di surga, ya sama seperti Petrus. Jatuh, wah. Tuhan tolong. Dia pegang tanganmu. Kamu tenggelam pasti. Jatuh tenggelam. Tuhan tolong, di tengah jalan kamu goyah saudara ya. Tuhan tolong. Nggak banyak ngomong. Mungkin kamu udah dengar. Kamu sempat tenggelam, tapi kamu tidak akan sampai mati tenggelam. Ya, mungkin kamu akan terjerembab, tapi kamu tidak akan tergeletak sampai mati, tergeletak, terkapar, tak berdaya. 7 kali saya jatuh, saudara ya. Saya ngitung 7 kali saya jatuh. Dari mulai saya ngalami difitnah, masuk penjara aja 2 kali saya, saudara ya. Jadi tanya hari ini komunitas kita cukup besar, bisa kasih makan orang tiap hari ya saudara ya, di Den Haag dan di Indonesia. 7 kali saya jatuh saudara, 7 kali, kurang banyak? Kurang banyak saudara. 7 kali kita jatuh. Dan waktu saya berdoa di padang gurun 4 tahun itu ya, saya tidak dengar Tuhan tolong, sampai saya berdoa itu sampai sudah tidak ada kata-kata yang keluar saudara ya, berdoa itu sampai sudah tidak ada kata-kata yang keluar lagi, dan saya tidak mendengar apa-apa. Saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan apa sih hadirat Tuhan coba? Oh, perasaan damai sejahtera. Itu juga ilusi. Perasaan damai sejahtera itu adalah sebuah ilusi loh. Ketika kamu teriak Tuhan tolong, ya, aku merasa Tuhan ada di sebelahku, itu ilusi. Kamu bisa ciptakan ilusi itu, tinggal kamu percaya apa enggak. Kaget ya, kalian kaget sekarang. Pendeta-pendeta itu mungkin bodoh, mungkin nipu kamu. Dia sendiri tidak merasakan, dia hanya cerita latah. Mungkin bodoh, mungkin nipu kamu, mungkin dia tidak ngerti. Saya kasih tahu kamu itu ilusi. Perasaan dekat dengan Tuhan bisa kamu ciptakan dengan kamu sholat 5 kali sehari, tahajud, saudara, yang tahajud nyunjung sujudnya yang lama, saudara. Kamu ini rasanya dekat sama Tuhan itu. Ya. Kamu bisa semedi bertapa di gua, ya 40 hari, 40 malam. Nanti rasanya kamu dekat sama Tuhan. Ya, coba kamu jihad ngebom Istiqlal itu, bom Istiqlal, kamu nanti rasanya dekat sama Tuhan Yesus. Rasanya, perasaan lo ya.
Kan orang-orang Islam kan banyak yang merasa dekat dengan Tuhannya kan, merasa dekat. Itu hanya ilusi. Kalau benar-benar dia dekat dengan Tuhannya, lalu dia ngebom gereja, bakar gereja, teriak-teriak Allah Akbar, bakar gereja, aku yakin Tuhannya pasti iblis. Ya kan? Merasa dekat dengan Tuhannya, lalu dia, aku merasa damai sejahtera, merasa ada assalam, merasa ada salam, ada damai. Ya, ketika ngebom gereja. Loh, gereja juga sama dulu kan. Orang Yahudi semua kan dibantai kan sama gereja. Terus rasanya pasukan salib itu rasanya dekat dengan Tuhan. Perasaan dekat dengan Tuhan itu sebuah ilusi, hati-hati. Kamu bisa ciptakan itu. Sama seperti hati nuranimu itu suka nipu loh. Yang real apa? Yang real adalah tindakan responmu. Ya, makanya ketika ada orang merasa dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak dekat. Tapi ketika saya merasa ditinggal oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan ada bersama dengan saya. Paradoksnya, ada orang merasa dekat dengan Tuhan. Ya, saya waktu ke Gua Karmel itu ada seorang dari Filipina ya. Saya nggak tahu dia aktivis gereja atau apa ya. Matanya dengan mata sayu, berkaca-kaca selalu kalau ngomong ya, berkaca-kaca menangis, lembut sambil dia pegang kayu salib besar sekali ada cewek ini ya saudara ya. Oh iya. Saya sering ketemu sama orang gini, biasanya bangsat saudara, orang seperti ini. Biasanya orang-orang ini memang begitu ketemu orang begitu, saya langsung orang dekat dengan Tuhan, dia bukan perasaan dekat dengan Tuhan, akan keluar dari tindakannya dia. Begitu orang itu dimanis-maniske, biasanya dia akan korbankan kamu. Orang-orang ini menyembunyikan banyak sekali kejahatan dalam hatinya yang siap. Bisa tiba-tiba kejam loh. Kamu lihat orang-orang Islam itu kan santun-santun itu kan. Oh iya, ngomongnya halus saudara. Lalu itu bisik-bisik kalau ngomong. Ya, yang perempuan juga sambil nunduk, pura-pura nunduk itu ya. Katanya, wah kalau udah sayu-sayu gitu nunduk, nggak taunya ngebom. Di dalam tetenya, bapeanya ada bom. Iya nggak? Perasaan beragama, perasaan dekat dengan Tuhan itu ilusi, hati-hati kamu saudara. Makanya kamu tidak mendapat pertolongan. Makanya hidupnya kamu mentok kere terus. Makanya keluarganya kamu tetap berantakan. Makanya kamu terus saja. Kamu yang menderita tetap menderita, yang susah kere. Ada yang sampai berhasil sukses, tapi kamu sebenarnya di belakang layar kamu banyak bunuh orang lain, kamu banyak injek orang lain. Betul nggak? Saya cerita realita ya, saya banyak ketemu ya, yang saya ngomong ini realita. Jadi perasaan dekat dengan Tuhan itu hati-hati. Kalau orang dekat dengan Tuhan itu jangan dipikir dengan perasaan. Kalau saya tanya nih ya sama Bu Rima atau Pak Yanja nih, Pak Yanja nih laki-laki bukan? Terus Pak Yanja jawab, saya ini di KTP laki-laki Pak, tapi perasaan, oh ya bukan Pak. Keter saudara, tuh, udah cek di laboratorium belum laki-laki apa perempuan Pak? Iya kalau di KTP tulisannya laki-laki, saya kalau ke rumah sakit ya dimasukkannya ke tempat laki-laki. Tapi kok perasaan saya perempuan ya Pak? Nah itu loh, perasaan itu kan ilusi, ya kan? Laki-laki, tapi orang LGBT itu kan hidup dalam ilusi, hidup dalam halusinasinya dia, dalam ininya dia kan, fantasinya dia. Perasaan dekat dengan, kalau kamu dekat dengan Tuhan, real tindakanmu mengasihi, mengampuni, memberkati, itu kamu dekat dengan Tuhan. Percaya saya, kalau kamu berdiakonia tanpa kamu mencari kemuliaan buat dirimu sendiri, kalau kamu melepaskan pengampunan kepada istrimu, suamimu, kepada orang tua, saudara sesamamu, ya, kalau kamu selalu ada ucapan syukur, ya, itulah dekat dengan Tuhan. Walaupun rasanya
Ayah Bimbo, aku jauh, engkau jauh. Nah itulah saudara. Kalau kamu mau pakai perasaan dekat, ya kamu akan hidup di dalam halu, dalam fantasimu, ciptakan aja sendiri. Hipnotis. Tatap mata saya, cetik. Setelah hitungan ketiga, kamu akan bangun dan kamu akan merasa sangat dekat dengan Tuhan. Tik bangun, dia akan merasa perasaan dekat dengan Tuhan. Ya. Tetapi kalau kamu hidup di dalam pengampunan, ada diakoniamu, ya, terus berbuat baik. Kalau kamu terus bilang Tuhan Yesus baik, tiap hari kamu bilang, melilir bilang Tuhan Yesus baik, mungkin perasaanmu kayaknya Tuhan jauh, tapi sebenarnya Tuhan ada di mulutmu, saudara. Ketika kamu lepaskan pengampunan, bahkan kamu hadirkan Tuhan. Kalau kamu hadirkan Tuhan, berarti Tuhan ada di dalam kamu. Kok rasanya nggak bisa ngampuni? Nah ya perasaan. Kamu jangan pakai perasaan. Ya, iman itu tadi ditanya nih ya. Buros itu laki-laki perempuan. Aku di KTP perempuan, Pak, tapi rasanya aku ya laki-laki. Nah, itu perasaan itu namanya. Iman itu enggak seperti itu. Nah, ya. Kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki dong. Ya. Apa laki-laki? Perasaan, pakai perasaan. Ya, bukan pakai perasaan, pokoknya saya laki-laki. Bukan pakai masalah perasaan. Memang itu fakta. Ya. Tetapi kalau kamu pelit, nggak suka menabur berdiakonia, kalau kamu tidak suka berbuat kebaikan, kalau kamu tidak mau mengampuni, ada beberapa orang ya, saya tanya, dia ngaku, aku nggak bisa ngampuni, tapi dia seneng nyanyi-nyanyi lagu rohani, seneng belajar Alkitab, supaya merasa dekat dengan Tuhan. Tapi saya bilang, kamu jauh dari Tuhan. Coba kamu lepaskan pengampunan. Hari itu Tuhan hadir. Simpel ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Kamu yang meninggalkan dia. Dan kamu lalu ketika kamu tinggalkan Tuhan, kamu ciptakan perasaan dekat dengan Tuhan dengan fantasimu. Oh, aku dibimbing sama Tuhan. Ini aku lagi digendong sama Tuhan. Bullshit. Kamu dibimbing sama Tuhan, digendong sama Tuhan, tapi kamu pelitnya minta ampun, ngampuni aja nggak bisa. Bohong kamu. Nah, itu namanya ilusi agama. Itulah ilusi agama. Ya. Itulah ilusi dari kedekatanmu dengan Tuhan, perasaan dekat dengan Tuhan. Lakukan saja, mengasihi, mengampuni, memberkati, ucapan syukur senantiasa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Kamu bilang Tuhan Yesus baik. Kamu jangan pakai perasaan, rasanya dekat tuh, rasanya jauh. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu, kamu yang tinggalkan Tuhan. Kalau kamu selalu katakan Tuhan Yesus baik, ada ucapan syukur setiap hari 24 jam. Ya, setiap hari kamu ada lepaskan pengampunan, setiap hari kamu berdiakonia. Nggak usah ditanya, nggak usah pakai perasaan, itu udah pasti Tuhan sama kamu. Ya, udah pasti itu. Nggak usah ditanya, nggak usah dirasa-rasa. Perasaanmu itu menipu. Perasaanmu itu mempermainkanmu. Kamu kan digoncang-goncang, digoyang-goyang. Kamu kan perasaanmu itu menipu, saudara ya. Nggak firm imanmu. Ya, ketika kamu mengampuni, mengasihi, memberkati, itu sauh yang kokoh, sauh yang kuat. Ya, yang membuat kamu bisa bertahan di dalam segala badai kehidupan. Jangan pakai perasaan lagi. Ya, lakukan, mengasihi, mengampuni, memberkati, ucapkan syukur senantiasa dalam segala hal. Kamu bersama dengan Tuhan. Bahkan kamu lagi ucap syukur, kamu nangis karena kamu baru ketipu 1 miliar, itu tabungan kamu kerja 40 tahun, hilang dalam semalam. Kamu bilang terima kasih Yesus sambil nangis. Tidak apa-apa. Tuhan Yesus, Engkau baik, itu sungguh-sungguh baik.
Saya banyak sekali kehilangan yang seperti itu. Saya banyak sekali kerugian-kerugian yang tidak terhitung. Tetapi endingnya, karena saya selalu mengucap syukur, Tuhan bikin semua yang tidak baik, yang kamu pikir nggak baik itu ternyata baik. Nah, kalau Tuhan sudah kembalikan, kamu jangan nengok, aduh udah punya 1 miliar. Itu namanya kamu nggak mengucap syukur, lah kan sudah diganti sama Tuhan. Iya, tapi andaikan dulu 1 miliar yang nggak hilang, aku sekarang punya begini, punya begitu. Itu namanya kamu nggak mengucap syukur sama Tuhan. Itu namanya kamu ngajak balik ke Mesir. Dulu aku punya ini, dulu aku punya, oh kalau saja aku udah ditipu, aku punya uang 12 miliar sekarang tabunganku. Itu namanya kamu lagi mau balik ke Mesir, jalan ke depan, jalan ke tanah perjanjian. 12 miliar itu, kenapa Tuhan izinkan itu hilang 12 miliarmu itu? Karena 12 miliar itu memang bukan hakmu. Gara-gara 12 miliarmu kamu tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kamu akan tetap tinggal di Mesir, dalam perbudakan Mesir. Tapi kalau 12 miliarmu itu hilang, kamu akan berjalan masuk ke tanah perjanjian. Itu cara Tuhan. Makanya selalu bilang, Tuhan Yesus baik. Selalu bilang, ya, ampuni orang yang nipu kamu. Ampuni orang yang sudah ngambil istrimu, ngambil suamimu. Kalau suamimu diambil, biar saja, lepaskan, ampuni saja. Supaya kamu bisa melekat erat sama Tuhan. Tapi suamiku ganteng ya Pak Sugi, Pak. Nah, berarti kamu ingin kembali ke Mesir. Kalau saja dulu suamiku tidak diambil, aku sudah bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Harusnya kamu sekarang lebih bahagia. Ya, kalau kamu masih berpikir begitu, kamu berarti masih jauh dari Tuhan. Kamu masih ada di Mesir. Ya. Tapi begitu kamu berkata, suamiku diambil, nggak apa-apa. Aku bisa fokus sama Tuhan. Istriku diambil, nggak apa-apa. Aku bisa fokus sama Tuhan. Hartaku diambil, nggak apa-apa. Aku bisa fokus. Aku sakit, nggak apa-apa. Pak TJ kemarinnya lagi cerita di sini ya, saudara ya. Terus saya dengarkan ceritanya, ya selama dia stroke. Dia bicara sama Tuhan. Kenapa aku sakit ya? Loh, Pak TJ, bicara sama Tuhan itu privilege. Di dalam keheninganmu, kamu tidak bisa apa-apa. Akhirnya kamu cuma bisa ngomong sama Tuhan. Sampai dia berkomunikasi dengan Tuhan, ngomong-ngomong. Saking di dalam keheningannya, udah gak ada kerjaan lain, gak bisa kerja lainnya. Ya, ngomong sama istrinya nggak nyambung, ngomong sama anak nggak nyambung, ngomongnya sendiri sama Tuhan, berdoa, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Dijawab, dibukakan, ya, dan bahkan dituntun ya, kepada satu kejadian-kejadian dituntun. Lah, kalau Pak cinta setruk nggak bisa tuh, kayak gitu, karena kamu terlalu hebat, terlalu pinter. Kalau orang pinter tuh harus dibikin gitu, supaya dia tenang. Siapa di sini yang kepinteran? Hati-hati. Biasanya dibikin aneh-aneh sama Tuhan supaya kamu spesial sama Tuhan. Siapa di sini terlalu bebal? Siapa di sini terlalu naif? Oke, sesuatu yang terlalu kadang-kadang Tuhan kasih, kamu tenang saja. Saya ini terlalu bandel, makanya Tuhan kasih supaya saya taat sama Tuhan, supaya saya menundukkan diri sama Tuhan, supaya saya tenang. Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kamu, mengasihi, mengampuni, memberkati, ucapan syukur senantiasa. Tuhan ada bersama denganmu. Haleluya. Amin.